Sebelum pembelajaran dimulai, satu orang memimpin doa. Mas, siapkan Mas. Ya, siapkan. Ya, yang lainnya kok fokus. Yang keras suaranya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gurunya sih ya, bingung sendiri. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang nggak puasa? Kebangetan. Oke. Oke, kebiasaan saya sebelum saya masuk materi, saya biasanya bercerita dulu. Ya. Dengarkan, ya, ceritakan. Kalau anak kelas 12, ya, seperti biasa saya selalu cerita. Ceritanya nggak cerita, ada kadang cerita kehidupan saya, kadang cerita teman-teman saya yang sudah sukses, atau cerita orang-orang zaman dahulu. Seperti itu. Nah, kali ini karena ini hubungannya dengan puasa, saya akan bercerita tentang amalan ya. Wah, Nabi nanti aja kalau ketemu saya lagi. Salah satu amalan berpuasa, tahu ya, taraweh. Taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi kalau Anda nggak sholat taraweh, Anda rugi besar. Kenapa? Meskipun Anda sholat malam, habis sholat isya kan taraweh ya, itu dilakukan di bulan berikutnya. Misalkan katakanlah setelah puasa, berarti kan Syawal ya. Itu bukan taraweh lagi. Bukan taraweh lagi. Meskipun Anda 1000 rakaat, meskipun 1 juta rakaat, itu bukan taraweh lagi. Karena taraweh hanya di Ramadan. Yang kedua, baca Quran. Itu juga harus kita laksanakan. Itu amal yang utama juga. Nah, berkaitan dengan baca Quran, ada cerita bagus nih. Yang membuat saya itu seperti ditonjok. Tahu ditonjok ya? Kalau orang kata main tinju kan, gitu ya. Jatuh nggak? Jatuh. Jadi ada orang bisu. Tahu orang bisu ya? Apa? Nggak bisa ngomong. Gitu. Kalau bisu biasanya kan dari kecil kenapa? Nggak bisa mendengar biasanya. Jadi tidak bisa mendengar nyambung dengan nggak bisa ngomong. Anda kan bisa ngomong papa, mama, dan sebagainya karena mendengar. Ketika bayi kan, coba ada bayi baru lahir tapi nggak bisa mendengar. Saya yakin dijamin dia besarnya nggak bisa ngomong. Nah, orang bisu ini punya keinginan kuat. Pengen bisa ngaji. Kira-kira bisa baca nggak? Mungkin dia mengucapkan alif, orang bisa. Karena dia nggak bisa benar ucapan alif sih. Ya, ngomong bak bing nggak bisa. Tapi Masya Allah, subhanallah. Quran mukjizat yang akan abadi sepanjang zaman. Ternyata bisa baca, Mas. Orang bisa baca Quran. Meskipun dengan susah sekali. Dites sama yang wawancarai. Anda bisa baca apa? Baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Luar biasa. Jadi hikmahnya apa? Kita yang normal, mulutnya bisa A, B, C, D, F. Orang bisa ngaji, kebangetan. Nanti kalau Anda ketemu Allah di akhirat ditanya. Kok di dunia orang baca Quran alasannya apa? Gak ada waktu. Waktu yang habis hanya untuk main game. Ya. Jadi mumpung masih Ramadannya masih jauh, habisnya ini kan masuk ke hari 9 ya. Nah, yang belum sempat buka Qur'annya, dibuka Qur'annya. Dibaca, malu sama tadi yang bisu. Ya, ada lagi kisah-kisah yang menarik juga, mungkin Anda juga pernah lihat. Ada anak kecil buta, hafal Qur'an ya? Oh, banyak. Ada hadis menyatakan bahwa orang yang hafal Qur'an setiap berdoa pasti diijabah. Entah lambat atau cepat. Ditanya, Anda kan hafal Qur'an. Berdoa dong, mohon kepada Allah supaya matanya bisa lihat. Apa jawaban dia? Saya nggak akan pernah
minta doa supaya mata saya bisa melihat lagi. Alasannya apa? Untuk pembelaan saya. Jadi kalau saya ditanya macam-macam sama Allah, saya kan buta ya Allah kayak gitu. Jadi sengaja dia nggak berdoa minta buat matanya itu bisa melihat, kan nanti akan digunakan untuk membela diri nanti kalau ketemu. Tuh Mas, andai matanya melek, sehat, waras, saya juga malu kadang ya. Jadi dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya. Oke, itu cerita yang pertama. Yang kedua, ini untuk menyemangati Anda dalam belajar. Anak saya dibelikan buku sama ibunya, berarti istri saya ya. Bukunya judulnya Kisah Ulama-Ulama Besar Ketika Masih Kecil. Anda tahu Imam Bukhari ya? Pengarang hadis Bukhari. Jadi kalau Anda baca hadis, riwayat HR Bukhari gitu ya. Imam Bukhari itu ketika masih usia 10 tahun, 12 tahun itu gurunya banyak sekali, Mas. Jadi dia nggak puas dengan satu guru. Dia menceritakan di situ ditulis testimoninya dia sendiri, saya belajar dari 1000 guru. Satu orang guru, saya belajar 10.000 hadis. Oh, saya juga malu ya, mungkin hanya beberapa hadis yang saya hafal. Imam Bukhari mengarang kitab itu, dia baca referensi, apa dia mendengar dari orang? Ditanya satu-satu. Dia punya hadis, siapa yang mendengarkan? Hafal. Dicek palsu, lemah, apa kuat kan kayak gitu. Imam Bukhari. Belajar lebih dari 1000 guru. Anda berapa guru aja udah bosen ya. Wah, itu gurunya orang enak. Nyarapan mangkat lah. Ada yang siswa kayak gitu nggak? Banyak. Lah, Pak Fauzan manjing. Pan pura-pura lah, pusing. Impan mari UKS bae. UKS tidur. Karena nggak suka sama gurunya. Anda salah. Imam Bukhari aja yang umurnya masih belasan, seusia Anda. Gurunya berapa? 1000. Kita gurunya 1, udah bosen ya. Makanya Anda ya jangan kalah sama Imam Bukhari. Memang kita nggak bisa mengalahkan Imam Bukhari. Luar biasa. Ya. Bisa menghafal ratusan ribu hadis di luar kepala. Anda hadis satu aja nggak hafal-hafal ya. Begitu ya. Jadi belajar semangat, amalan Ramadan juga jangan ditinggal. Seperti saya tadi cerita di awal tadi, ya. SMA memang diajarkan untuk melanjutkan. Jangan sampai dia tidak melanjutkan. Kalau sulit dengan terpaksa, Pak, saya pengen kerja saja, kerja boleh. Ya. Anu nggak ada pilihan lagi ya. Tapi tadi Anda modalnya apa kalau kerja? Kalau modal orang dalam, kan tidak semuanya beruntung, Mas. Ya kan ya? Maka biasanya orang pertama melihat adalah dari nilai. Maka bawalah nilai yang bagus. Kalau begitu, aku nanti berbuat curang lah Pak. Nanti kalau ulangan turun terus. Kan udah nilainya bagus ya. Itu juga salah. Nilainya cilik ijazah salah. Pengen nilai apik, nyontek, salah. Sebenarnya gimana Pak? Sing benar, sinau, insya Allah nilainya bagus. Seperti itu. Oke? Tas ya. Oke, itu semangat pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke materi. Saya hanya melanjutkan dari Pak Fauzan. Ya, tadi saya tanya Pak Fauzan dulu, Pak, ini anak 12 12, 11.4 sampai mana materinya? Sampai teori larutan penyangga. Berarti belum perhitungan? Kayaknya belum. Oke, sebelumnya sudah baca materi yang saya share lewat Pak Fauzan. PDF ya? Apa cuma di lewat itu, Pak Fauzan misal nih, mulai dihapus boy. Sudah ya? Oke, saya tanya dulu. Ya, saya biasanya kalau ngasih materi anak kelas 12 tak kasih materinya dulu. Nanti saya tinggal tanya-tanya tok. Ya, tanya dari depan nih. Kayak nggak duduk di depan mesti apes. Ditanya terus sih, ya. Kalau di belakang juga apes. Di tengah lebih-lebih apes lagi. Namanya siapa? Maila. Apa yang kamu ngerti tentang larutan penyangga? Ya, kita samakan dulu konsepnya. Ya, jadi kalau ada konsep yang lain nanti kita gabungkan. Larutan penyangga apa? Apa? Larutan penyangga atau biasa disebut buffer atau dapat merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam, basa atau garam. Oke, cukup. Bisa pakai bahasa sendiri nggak? Pakai bahasa sendiri. Tahu bahasa sendiri ya? Baca,
Terus kamu cerna, oh iya, pakai kalimat sendiri. Ini gimana Pak? Coba, pas menurut kamu, larutan penyangga pakai bahasa sendiri, nggak usah lihat buku. Apa? Apa? Iya, nama lainnya. Terus, maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Mbak? Itu temanmu tadi ngomong kayak gitu, maksudnya gimana? Astagfirullah, ya Allah. Nggak apa-apa istighfar ya, menghapus dosa, gimana? Larutan penyangga disebut juga larutan buffer atau daftar. Maksudnya gimana penyangga? Menyangga ya, atau menyangga ya? Ini kamu ada yang nyangga nggak sekarang? Kamu sekarang ada yang nyangga nggak? Ada tuh kursi. Coba kalau penyangganya saya putus atau saya patahkan, kamu apa yang terjadi dengan kamu? Jatuh. Itu maksudnya kan nyangga ya. Sama, dan ini juga nyangga. Berarti Anda perlu banyak belajar membuat kalimat sendiri, bahasa sendiri. Berarti bisa saya simpulkan, Anda itu literasinya kurang. Bacanya itu kurang. Apa yang suka Anda baca itu apa? WA. Statusnya teman ya. Aduh. Oke, perhatikan. Ini saya buka ya. Ini anak saya nih. Ini tujuan kita hari ini. Nanti ada ice breaking nanti ya. Sebentar. Kita belajar hari ini dan harus tercapai ya, 2 kali 45 menit. Peserta didik berarti siapa? Anda harus dapat menuliskan. Nulis itu di sini bukan nulis. Apa maksudnya nulis di sini? Dapat menuliskan. Tadi saya ngomong, Anda paham konsep sehingga bisa menuliskan sendiri. Tadi kan Anda sudah paham. Ya. Dan dapat menentukan pH, berarti ngitung. Nanti kita belajar perhitungan ya. Karena apa? Soal perhitungan pH itu sering keluar di ujian. Ya. Dengan tepat, secara kritis dan kreatif, ya. Jadi sebenarnya pakai cara apa saja dipersilakan monggo. Saya tidak saklek pakai cara apa saja. Yang penting jawabannya benar. Maksudnya bukan carane nurun, bukan. Ya, cara berpikir Anda itu yang boleh berbeda dengan saya boleh. Yang penting tujuannya sama ya. Oke. Nanti kegiatan kita itu pertama saya ajarkan konsep dulu, nanti ada diskusi, kemudian nanti ada lembar kerja. Ya, nanti dibagi kelompok. Nah, kesepakatan kelas, kesepakatan. Oke, nanti boleh kita tambah. Ya, kalau nanti sudah sepakat, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti ada sanksinya. Ya, yang pertama hadir tepat waktu. Terima kasih bagi sudah hadir tepat waktu. Ya tadi karena kalau tadi bilangnya jam 8 on time banyak yang terlambat ya. Nggak apa-apa. Saya biasanya kalau ngajar jam pertama Anda belum datang sudah di kelas. Makanya pada lari-lari kalau saya sudah masuk di kelas. Begitu saya nggak ngajar jam pertama, saya kan keliling lagi yo. Mas, gani masih sepi, Mas. Iya, belajarnya Pak Guru tok sing pada cepet-cepet, Pak. Berarti mangkat cepet tergantung gurunya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain hadir tepat waktu jam 7 ya. Yang kemudian HP digunakan jika mendapatkan izin. Ya, HP digunakan jika mendapatkan izin. Jadi kalau silakan pakai handphone untuk mencari sumber dan sebagainya. Selama tidak diizinkan, jangan sampai menyentuh handphone. Nanti handphonenya saya bawa, saya masuk ke dalam locker, saya kunci lockernya, kunci saya bawa pulang. Buat mainan anak saya, dilempar ke sungai. Udah, nggak usah diambil handphonenya. Terusnya gimana? Oh, dia yang jawab, Pak itu dibongkar Pak lockernya ya. Monggo dibongkar, Anda gantiin, itu punya sekolah. Pilih mana? Beli handphone baru atau gantiin locker? Ya, handphonenya jangan dulu ya. Oke, yang ketiga, saling menjaga kondusivitas kelas. Jadi Anda itu jangan egois ya. Mementingkan diri sendiri. Jadi kalau Anda berisik, teman itu terganggu. Kita diajarkan di PPK ada hak dan kewajiban. Anda memang punya hak untuk bicara, untuk cerita, tapi Anda juga lihat haknya orang lain. Saya saling menjaga hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, saya hanya mencantumkan 3. Barangkali ada tambahan dari Anda yang belum dicantumkan nanti jadi kesepakatan.
Apa? Apa cukup 3? Cukup? Oke, ini ya. Sudah sepakat nih. Jadi kalau tidak disepakati atau ada pelanggaran, ada sanksi. Oke, berikutnya sudah ada kesempatan kelas. Ini ada ice breaking untuk fokus ya. Biar fokus. Ice breakingnya gampang-gampang saja Mas saya. Ya, ini masih pagi udah siang? Siang. Kalau siang berarti kita pakai tepuk tangan ya. Kalau siang tepuk tangannya 2 kali. Siang. Kalau saya bilang siang tepuk tangannya 2 kali. Kalau pagi tepuk tangannya sekali saja. Jadi kalau saya ngomong pagi, siang, kalau malam setengah. Ya kan mengganggu orang tidur sih. Buat 3 kali bangun yang tidur kasihan ya. Oke. Saya ulangi ya. Pagi sekali. Siang, kalau malam setengah, orangnya nggak bunyi ya. Oke, berarti kalau saya ngomong pagi tadi 1, siang 2, malam setengah. Oke, kita mulai ya. Fokus. Siang, malam, siang-siang, malam-malam. Coba dites teman kamu fokus nggak ya? Sudah. Siang pagi. Oke, fokus. Lagi di belakang. Malam pagi malam. Yang cepat ya, kita berpikir ya. Yang cepat ya. Ya, sekarang bareng-bareng. Malam pagi. Arah nggak kompak. Ulangi. Pagi, siang, malam. Masih ada yang bunyi. Oke, nanti ada ice breaking lagi ya. Dah, fokus ya. Ya, ternyata kadang kita kurang fokus tuh kadang ya. Ya, kalau kita naik kayak kendaraan bermotor, apa istilahnya, mata kita mingser aja. 1 detik aja. Jatuh nggak? Bisa jadi jatuh. Makanya fokus. Sama dengan belajar nggak? Belajar kalau nggak fokus, kami minta kon, pagi pilih ya. Karena nggak fokus. Oke, kelas, terima kasih. Sekarang ini dia konsepnya. Anda perhatikan di layar. Saya hanya mengulang loh. Hanya mengulang ya. Penyangga adalah, nama lainnya buffer. Jadi kalau kamu lihat di buku kok buffer ya berarti penyangga. Atau ada menyebutnya dapar. Sama saja. Adalah larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH. Atau menstabilkan pH berarti menjaga. Mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Nilai pH-nya. Dari apa? Dari penambahan asam, basa maupun garam. Oke. Jadi apabila nanti ada suatu larutan, dia penyangga, kamu kasih garam, atau ditambah asam, atau ditambah basa, dia berusaha pH-nya bertahan. Meskipun berubah, tapi perubahannya tidak tinggi. Contoh, awalnya pH-nya 6. Dikasih garam, dikasih basa, dikasih asam, mungkin naiknya cuma sedikit, 6,1 atau turun 5,9. Jadi sedikit-sedikit aja komanya. Ya. Tapi kalau ditambah asam, ditambah garam, ditambah basa dari 6 jadi 10, itu bukan penyangga berarti. Jadi kalau ada soal nanti berupa tabel, pH awal, pH ditambah asam, pH ditambah basa, ditambah garam, mana yang penyangga? Cari aja yang selisihnya itu sedikit, hanya 0, kalau selisihnya jauh sekali, berarti itu bukan penyangga. Paham ya? Oke. Jadi konsep utamanya adalah situ. Bisa mempertahankan pH. Bagus. Ada pertanyaan nih. Kenapa sih larutan penyangga bisa mempertahankan pH? Kita lihat jawabannya di sini. Nah, karena dalam larutan penyangga itu ada 2 komponen. Kalau komponen salah satu ini hilang, berarti dia bukan penyangga lagi. Ibarat kata sekarang kamu duduk di kursi, ada berapa kaki? Bisa nyangga Anda ya? Bahkan mohon maaf Mas ini kan tubuhnya besar ya, bisa duduk dengan nyaman, tidak jatuh. Kenapa? Penyangganya begitu kuat. Sekarang kalau saya ambil 1 kakinya, jatuh dia. Berarti tadi 2 komponen ya. Kalau salah satu komponennya hilang, bukan penyangga. Apa komponennya? Yang pertama ada asam.
Kemudian satu ada asam atau basa dan konjugasinya. Tahu nggak konjugasinya? Tahu nggak konjugasinya? Nggak tahu. Kamu belajar ini nggak? Teori asam basa Bronsted Lowry belajar nggak? Bronsted Lowry. Kan teori asam ada 3 ya. Asam Arrhenius, asam Bronsted Lowry, yang ketiga asam Lewis. Nah, konsep penyangga menggunakan asam Bronsted Lowry. Nah, kalau belum tahu kondisinya nanti di sini saya jelaskan wis ya. Berikutnya. Oke, lihat. Ya. Jadi ada berapa komponen? 2. 2 ini berpasangan terus loh. Kalau asam berarti pasangannya basa konjugasinya. Kalau basa pasangannya asam konjugasinya. Mudah. Ada 2 ya. 2 tapi ini berpasangan. Pertama, kalau dia asam berarti pasangannya basa konjugasinya. Kalau dia basa, asam konjugasinya. Nah, asamnya ini atau basanya ini harus yang lemah. Tidak boleh asam kuat, tidak boleh basa kuat. Jadi kalau kamu disuruh ya, saya langsung aja lompat ini, Mas Mbak. Nih, nanti saya balikan lagi. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini dia. Anda diminta oleh saya atau guru kimia Pak Fauzan ya. Anda masuk lab nih. Anda masuk lab. Tolong buatkan saya larutan penyangga. Wah, caranya gimana ya, Pak? Saya campur-campur aja wis. Saya kan nggak tahu, harus tahu. Jadi nanti kalau Anda kuliah, ngambilnya jurusan fisika, kimia, biologi, matematika, ya, berarti kan MIPA ya. Anda di semester awal atau tahun pertama Anda itu Anda dapat semua mapel. Dan matematika dapat. Meskipun saya ngambilnya jurusan kimia ya. Biologi saya dapat. Fisika saya dapat juga. Dan ada prakteknya juga. Nah, nanti kalau praktek, kalau di sekolah kan siapa yang buat bahan? Gurunya ya, atau laborannya. Kalau di kuliah, dosennya nggak mau buat, taunya buat Anda. Anda yang buat bahannya. Maka basicnya Anda di SMA harus ada. Biasanya kalau saya kelas 12, tak ajarin cara buat larutan yang betul. Ya. Jadi Anda suruh diminta membuat larutan penyangga ya. Apa yang harus Anda sediakan? Ada beberapa macam teknik cara membuatnya. Yang pertama, ya, misalkan Anda diminta membuat apa? Larutan penyangga asam. Maka yang harus Anda ambil adalah asam lemah. Asam lemah Anda sudah tahu contohnya. Contohnya apa asam lemah, Mbak? Nah, kalau nggak tahu berarti nanti Anda ini ada bahan ya. Jejer bahan. Ambil asam lemah. Aduh, asam lemah sih apa ya? Apa asam lemah contohnya? Asam lemah contohnya apa? Ini sudah ada. C3CO OH. Itu asam apa, Mas? Asam apa? Asam lemah ya? Namanya apa? Nama kerennya? Bukan. Asam asetat. Nama kerennya lagi. Nah, lihat asam asetat nggak? Orang ngerti? Nggak ngerti. Asam asetat, nama lainnya asam cuka. Jadi kalau kamu ke warung beli bakso, cuka ya. Itu nama kerennya asam asetat. Pokoknya kecut ya? Iya. Paham ya? Jadi kalau kamu pengen tahu asam asetat, itu asam cuka. Paham? Oke. Selain asam asetat atau C3COH, apa lagi asam lemah? Hah? N pakai apa L? HCN. Nama kimianya apa HCN? Itu kan rumusnya. Apa? Pernah dengar kasus kopi? Mirna? Sianida. Berarti racun ya? HCN, racun. Jadi mateni wong gampang. Diajak, dikasih HCN sianida. Meskipun dia asam lemah, tapi efek racunnya luar biasa. Apalagi? H2CO3 asam apa? Nggak tahu. H2CO3 namanya asam apa? Asam? Itu HCl. Asam K.
Asam karbonat. Gini Mas Mbak ya. Sebelum Anda belajar ini atau penyangga, Anda kan belajar apa dulu? Asam basa ya. Iya. Jadi kalau Anda asam basanya lemah dalam pemahaman, lari ke sini Anda kesulitan. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu nanti ngajar di kelas, mapel apa saja, materi dasar itu harus dikuasai benar-benar. Paham ya? Bisa jadi kayak Imam Bukhari, ya, 1000 guru. Dan dia tahu dasar-dasar materinya itu. Jadi kalau Anda mau lompat ke sini Anda nggak tahu dasarnya, Anda akan tahu. Asam lemah Anda aja bingung. Tata nama, ngasih nama itu kan di kelas 10. Ya, NaCl namanya natrium klorida. Itu di mana materinya? Di kelas 10. Seharusnya Anda sudah tuntas. Kan udah naik kelas oh ya. Kok ditanya nggak bisa? Berarti seharusnya Anda balik ke kelas 10 lagi. Nah, itulah pentingnya belajarnya serius. Betul ya? Ya, mulai dari sekarang kalau dari sini, dari ruangan ini nanti belajar serius lagi. Karena itu buat Anda sendiri, bukan buat saya, bukan buat guru-guru Anda. Buat Anda semua nanti. Jadi kalau Anda keluar dari SMA Pager Barang, besok ya nanti ya, tahun depan ya, di wisuda, dapat ijazah, ditakoni, diem saja, cuma tengok kanan, tengok kiri, ya percuma 3 tahun di Pager Barang. Cuma nggak? Habis waktu, habis dana. Sebenarnya kan nggak bayar ya. Tapi buat bensin, buat ke kantin, kan itu pakai duit. Nah, kalau 3 tahun dia SMA Pager Barang nggak dapat apa-apa, rugi besar oh. Ya, biar nggak rugi, belajar sing temenanan. Oke. Ini dia kenapa? Asam lemah. Karena kita membuat penyangganya bersifat asam. Saya tanya, kalau larutan bersifat asam, itu pH-nya berapa? Rentang pH-nya berapa? Kurang dari 7. Oke, bagus. Berarti nanti ini sifat pH-nya kurang dari 7. Jadi kita sudah dulu asam lemah. Kan tadi 2 komponen ya. Kita tinggal cari apa? Pasangannya. Siapa pasangannya? Kalau asam berarti basa konjugasinya. Pak, basa konjugasi apa sih Pak? Kita feedback ke asam basa Bronsted Lowry. Saya jelaskan Bronsted Lowry dulu. Ya Allah, pan maju ke sini harus ngulang dulu serap apa wis. Apa Bronsted Lowry? Asam basa Bronsted Lowry. Asam adalah donor proton. Siapa itu proton? H+. Asam yang ngasih H+. Basa yang nerima H+. Contoh. Ketinggian apa tulisnya ya? Contoh nih, Neng. CH3COOH. Tadi apa nih? Asam lemah ya. Nah, ketemu air. Nah, ini Bronsted Lowry ini. Cirinya tanda panahnya bolak-balik. Oke. Hasilnya CH3COO min plus H3O plus. Pinter ya. Dari mana H3O plus ini? Dari sini. Ini kan ngasih ini. Nah, karena ini kelebihan H, maka ini sifatnya asam. Bagian yang sudah tadi sisanya dari ini, nah ini namanya basanya ini. Nah, ini pasangannya nih. Nah, jadi kalau asamnya CH3COOH, basa konjugasinya ya CH3COO min. Wes. Jadi nite nih cara bahasa Pager Barangnya gampang. Kalau larutan penyangga asam sudah jelas. Basa konjugasinya ada minusnya. Contoh lagi ya. H2CO3. Asam lemah ya. Pertama saya buat ini, ditebak konjugasinya siapa? Yang penting ada minnya. Konjugasinya adalah CO32 min. Nah, ada minnya nih. Berarti ini pasangan penyangga. Mudah? Itu kalau penyangganya asam. Nanti kalau penyangganya basa, ini kan sudah min nih. Nanti kalau penyangga basa, plus. Ada plusnya. Paham? Jadi Anda sediakan adalah asam
dan konjugasinya. Dapat dari mana Pak ini Pak? Maksudnya dari ini juga kan, ini kan dari hasil reaksi ya. Kalau dari bahan dari mana ini? Kalau asam jelas nih ada asam, CH3COH. Ini dari mana nih? Ini bisa diambil dari ini. Garam. Paham? Mudah nggak sampai sini? Saya ulangi ya. Anda diminta membuat larutan penyangga asam. Maka Anda sediakan asam, lemah, dan basa konjugasinya. Kalau Anda nggak tahu basa konjugasinya apa, gampang. Dibuang hanya saja. Berarti jadi CH3CO-. Kalau contohnya ini. Nah, ini dapat dari mana? Dari garamnya. Jadi nanti Anda di lab cari saja yang depannya ada CH3COO, tapi belakangnya jangan H. Berarti Anda harus tahu apa itu garam, kan gitu ya. Iya, apa itu garam? Garam kayak berarti uyah. Nah, rasanya asin. Contoh garam yang paling gampang. Apa? Garam daun ya. Karena mereknya daun ya. Kalau gambar akar berarti garam akar. Apa garam dapur? Garam yang paling gampang yang Anda tahu? Garam dapur rumusnya? Na. NaCl. Tapi Anda ingat garam itu tidak hanya Na. Jadi definisi garam apa? Garam itu terbentuk reaksi dari asam ketemu basa. Pasti hasilnya garam. Tapi ini hanya salah satu contoh. Bisa yang lain bisa. Jadi Anda menemukan basa konjugasinya. Depannya harus ada CH3COO. Min. Tapi nggak ada min. Nggak ada bahan di situ min. Dicari ininya apa? Kan garam. Garam itu. Ingat contohnya NaCl nih. NaCl. Kan ada Na, ada Cl. Na itu logam apa non logam? Logam. Cl-nya non logam. CH3COO min logam apa non logam? Non. Berarti kita tinggal cari komponen yang logam. Masukkan aja Na ini. Berarti ini garamnya CH3COO-Na. Udah. Jadi Anda ambil CH3COH dan ambil CH3COO-Na. Jadilah penyangga asam. Paham nggak sampai sini? Saya ulang lagi ya. Oke. Penyangga asam terbuat dari asam lemah dan basa konjugasinya. Kalau Anda kayak angel ngomong basa konjugasi, diganti definisinya. Penyangga asam terbentuk dari asam lemah dan garamnya, gitu aja wis. Kan sama saja. Garamnya berarti apa? Contoh, CH3COH. Berarti garamnya CH3COO, bisa CH3COO-Na, bisa CH3COO-K. Pokoknya habis CH3COO itu logam. Paham ya? Kalau bahannya ini, asamnya ini, berarti garamnya ya tinggal ditambah ini. Berarti bisa Na2CO3 garamnya. Paham sampai sini ya? Paham ya? Jadi nanti besok kalau kamu disuruh buat larutan penyangga asam apa saja nih, tidak ada ketentuan ya. Ambil CH3COOH, ambil CH3COO-Na. Dicampur. Perlu angka nggak? Perlu angka nggak? Perlu angka. Jadi praktikum kimia itu ada dua. Kualitatif sama kuantitatif. Kuali itu berarti apa? Kualitas. Berarti praktikum yang data pengamatannya hanya butuh perubahan saja. Tidak butuh angka. Tidak perlu teliti sekali. Itu namanya kualitas. Kalau ada kuanti itu berarti hitungan. Berarti butuh angka-angka. Dan angka itu harus angka yang tepat. Contoh. Anda diminta buat larutan garam. Kualitas saja. Berarti Anda buatnya gimana? Bebas. Bebas ya. Ambil gelas, diisi
Air, dimasukkan garam. Berapa sendok, Pak? Terserah. Saya butuhnya kualitas. Buat larutan garam, tapi yang kuantitas. Berarti Anda butuh angka. Paham ya? Berarti kalau ini harus kuantitas. Kalau mau jadi penyangga. Paham ya? Oke, berikutnya. Apakah hanya asam dengan garamnya saja membuat larutan penyangga? Tidak. Yang kedua caranya. Anda mencampurkan asam lemah dengan yang kuat. Basa kuat berarti. Apa? Mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Tapi ada catatan di sini. Bagian yang lemah harus lebih banyak daripada bagian yang kuat. Saya ulangi. Cara bikin larutan penyangga. Untuk asam dulu ya. Nanti yang basa tinggal diganti saja. Yang pertama, ambil asam lemah dengan garamnya. Atau bahasa konjugasinya. Pakai garamnya saja, bis. Bukan bahasa konjugasi, bahasa kangelan orang mudeng. Pakai garamnya. Yang pertama. Cara yang kedua, gunakan asam lemah plus basa kuat dengan catatan bagian yang lemah harus lebih banyak daripada yang kuat. Paham? Paham ya? Contohnya apa, Pak? Contoh. CH3COOH ini asam lemah. Al itu asam lemah ya. Ditambah NaOH ini basa kuat. Bereaksi. Nah tolong dong. Hasilnya apa? CH3? Kalau Anda tahu jawabannya, nggak usah malu. CH3COONA plus H2O. Lihat. Ini apa berarti? Garamnya. Ini asam lemahnya. Muncul loh ya. Bisa nggak jadi penyangga? Bisa, dengan catatan tadi. Ini harus lebih banyak jumlahnya daripada yang kuat. Sudah terbentuk komponen asam dengan garamnya. Jadi ada dua cara. Langsung Anda ambil asam dengan garamnya. Atau kalau garamnya nggak ada, Anda ambil basa kuat, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang asam lemahnya. Paham? Itu cara buatnya ya. Jelas? Jadi kalau ada soal nanti Anda tahu. Bisa membedakan mana yang penyangga, mana yang bukan. Contoh nih, kita diskusi bareng-bareng nih. Ya. Oke, ini ada soal, lihat ke layar. Oke. Ini kan sudah ada di PDF-nya Anda ya. Larutan penyangga dapat dibuat dengan pencampuran berikut kecuali yang option A, asam lemah berlebih dan basa kuat. Benar apa salah nih penyangga? Betul, baru saya jelaskan tadi. Asam lemahnya harus berlebih. Option yang B, basa lemah dan garamnya. Betul. Berarti penyangganya basa. Option yang C, garam, asam lemah berlebih dan asam kuat. Betul. Namanya ada asam lemah dan asam kuat, tapi berlebih yang lemah ya. Yang D, asam lemah dan basa lemah. Ada dua kutub nih. Benar, salah. Kita pilih yang mana? Salah. Kenapa salah? Iya, lemah tidak menghasilkan penyangga. Begitu juga untuk yang kuat dan kuat juga tidak menghasilkan penyangga. Jadi salah satu komponennya harus lemah dan jumlahnya berlebih. Basa lemah dan asam konjugasinya. Betul. Angelannya basa lemah dan garamnya. Seperti opsi yang B. Oke. Jadi jangan bingung penggunaan kata ya. Atau istilah yang lainnya. Kita lihat. Nomor 5. Campuran di bawah ini merupakan komponen penyangga kecuali yang A,
NH4Cl dan NH3 penyangga atau bukan? Sunyi. Penyangga atau bukan? Ini penyangga atau bukan? Kenapa bukan? Kenapa bukan, Mas? Penyangga atau bukan tuh? Yang A. Oke, kita tinggal dulu ya. Ini tinggal dulu. Yang B. Penyangga atau bukan? Yo, gede nemen ya. Udah ada contoh. Ya, bolak-balik gue contoh ya. Orang bisa kebangetan. Yang C. Penyangga dengan catatan yang lemah lebih banyak atau berlebih. Mana yang lebih banyak? Yang CH3 COOH. Kenapa? Karena NH basa kuat. Ini sudah ada contohnya. Yang D. Itu basa kuat dan garam dari asam lemah. Penyangga. Tapi dengan catatan yang lemah harus berlebih atau banyak. Yang E. NaOH kuat apa lemah? Basa kuat. HCl kuat. Penyangga atau bukan? Jadi kan saya ngomong ya, lemah-lemah tidak. Kuat-kuat juga tidak. Berarti option yang A gimana? Penyangga atau bukan? Kok sudah ketemu jawabannya? Yang F bukan. Penyangga. Kenapa penyangga? NH3 basa lemah. NH4Cl garamnya. Ini sudah. Nah, lagi udah mulai panas ya. Nah, udah mulai panas. Pas dari tadi, Pak. Nah, ini dia. Sekarang kita main angka. Berarti kuanti nih. Kita main angka. Pasangan berikut ini yang merupakan penyangga. Ini belum saya ajarkan, tapi Anda tadi kan sudah prinsip ya. Yang lemah harus berlebih atau lebih banyak. Coba. Yang penyangga yang mana ya? Ingat, komponen juga diperhatikan. Lemah dan garamnya ya. Ayo yang mana? Yang mana? Yang mana? Coret-coret toh. Coret-coret. Ya, gimana? Nah, kelihatan coba geser loh. Kan di situ sudah ada ya. Coba. Kalau nggak kelihatan geser. Yang di pojok sana. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan ya? HP juga ada. Ada izin. Tapi nggak usah lah, nggak usah dulu. Di ML sudah ada pembahasannya ya. Nanti tahu jawabannya kayak apa. Cara modelnya gimana? Oke, Anda lihat. Perhatikan ya. Kita lihat yang A. Yang A apa? Mas, kayak Pak Guru dibantu dihapus untuk menjelaskan yang itu. Iya, sama lagi. Ya, dihapus Mas semuanya. Ya, ini sudah paham ya? Cara membuat penyangga ya. Ini ada yang nggak berangkat nggak? Berapa anak? Asam. Laki-laki semua? Perempuan berapa? 2. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Oke. Saya ngasih contoh 1, yang option A ya. Sisanya yang B sampai E Anda tebak sendiri. Ya, jangan dari Pak Guru semua. Saya ambil contoh 1 aja. 100 ml NH4OH. Ini basa lemah. Oke, secara komponen sudah masuk ya. Berapa M? 0,2 M. Ketemu dengan 100 ml HCl 0,1 M. HCl asam kuat. Tadi kan buat penyangga ada 2 cara ya. Asam lemah dengan garamnya, basa lemah dengan garamnya, asam lemah, basa lemah dengan asam kuat, basa kuat, tapi yang lemah harus lebih banyak. Berarti kalau untuk mengerjakan yang A ini, bagian mana yang harus lebih banyak? Yang lemah ya. Kita kalikan saja angkanya. 100 dikali 0,2. Hop.
Saya tanya ke anak kelas 12, perkalian desimal B ora bisa. Tak suruh lebaran mencari guru SD-nya. Duduk, sudah ngasih bingkisan ya. Pak, aku diajari matematika lagi, Pak. Untuk menghitung desimal. Sekarang saya cek di kelas 11 4. Coba sama enggak dengan seniornya? Berapa, Mbak? 100 kali 0,2. Mau coba paling gurunya kayak orang bisa. Berapa, Mas? Berapa? Sing mantap. 20 kan komanya 1 2. Ya Allah Gusti. Satuannya apa? Milimol. Kenapa milimol? Karena volume dikalikan konsentrasi hasilnya mol. Kenapa mili? Karena mililiter. Nggak usah jadikan liter, mumet nanti dibagi-bagi lagi, mumet lagi. Mendingan mili saja. Cara hitungnya kayak gitu ya. Jangan mempersulit diri. 20 ya. Kita hitungnya bagian yang kuat. Berapa nih hasilnya? 10 milimol. Syarat penyangga tadi apa? Yang lemah harus lebih? Lemahnya berapa? Yang kuat? Jadi yang A penyangga atau bukan? Jawabannya udah ketemu Pak yang A. Nggak lain nggak usah dihitung, wis. Dihitung tetap dihitung. Coba yang B. Yang B. Berarti yang B sampai F bukan ya? Karena A sudah penyangga. Nah, sekarang kita lihat alasannya. Kenapa yang B bukan penyangga? Coba kita hitung. 0,2 kali 100 20. 20 ya. Yang lemah 20. Yang kuat? Banyak yang mana? Berarti bukan penyangga. Oke, good. Yang C. NaOH bagian yang kuat. 20. Yang lemah? Sama ya? Kalau sama juga nggak bisa. Sama nggak bisa. Yang D. 20 yang kuat. Yang lemah? 10. Banyak mana? Berarti penyangga atau bukan? Bukan. Karena yang banyak? Yang kuat. Yang E. Kalau kita lihat soal yang lain. Nah, sudah mulai panas ini. Ini pembahasannya. Aduh, saya ini aja wis. Ini ada lembar kerja. Ada lembar kerja ya. Tadi jumlahnya berapa nih? Coba Mbak berhitung, Mbak. Sini berhitung. 1, 2, 3, 4 mungkin. 27 Mbak Chandra. 26 ya. 26 berarti kalau satu kelompoknya 3 orang, ada berapa kelompok? Ya 26 bagi telu. Oh. Berapa? 9 ya. 9 ya. 9 kelompok. Oke. Tapi saya acak ya. Saya acak nih jangan kayak gini nih, saya acak. Ini acak. Das, saya acak. Ya biar yang pintar jangan punya sama yang pintar loh. Nanti kan ada yang 2, ada yang 3, nggak apa-apa. Oke, sekarang Anda merem. Iya merem aja. Nurut sih. Oh, sebelum merem melek dulu. Lupa. Nanti tadi ada berapa? 26. Berarti dibagi 3 ya. Berarti ada 7, berarti 3. Hidung, mulut, sama pipi. Iya, jadi Anda merem terus Anda mulai, Anda nanti nunjuknya apa? Jadi nanti yang kalau pipi gitu ya. Jangan pesen. Ya. Kalau pipi semua nggak jadi, harus ada yang beda. Oke, siap ya? Sudah pikirkan ya? Makanya suruh merem. Kenapa suruh merem? Ya nanti nggak lihat temennya. Nanti kalau temennya, aku bang karo cakai bela. Oke, siap? Apa tadi? Hidung, mulut, pipi. Oke, merem dulu, merem. Mas, merem mas. Angan sing melek batal. Kayak si melek. Merem.
Hitungan ketiga, silakan nunjuk ya. 1, 2, 3. Oke, melek. Lah kebanyakan hi mulut ya. Aduh, anggil. Hidung satu kelompok. Terus kompak ya, batal. Batal nggak jadilah. Batal nggak jadi. Hitung aja wis dari sana, Mbak. Iya. 1, 2, 3. Di sini. 1, 2, 3. 3. 2. Yang belum dihitung? 3. 2. Wes, KB. Oke, silakan yang nomor 1 ketemu dengan nomor 1. Yang 2 ketemu dengan nomor 2, yang 3 dengan nomor 3. Silakan no. Sek. Ayo sek. Yang belum rapi ya nggak ada kasih LKS-nya. Kamu berapa anak? Berapa anak Kang? Di sini aja kenapa? Di sini. Kami nih berdua. Berapa anak? 7, 8. Apa saya salah ya? Enggak, benar. Kelompok besar. Wes kon ya jatuh lu. Ya. Oke, kamu sama-sama ini, Mbak. Bertiga ini. Ini. Yes. Oke. Saya salah. Diam ini. Ya, ini aja. Mentega ngacak. Kamu mana temannya? Ini aja di sini wis. Sesek. Wow, jangan umpel-umpelan, harus sehat. Corona. Ya. Nih, berdua. Ya sini aja berdua. Ini ya berdua rapasan ngene. Saya salah bagian. Ya. Jalur itu, Pak. Berapa pintar berarti? Wet. Oke, kelas. Oke. Perhatikan. Nanti dikerjakan ya. Nanti dibahas secara diskusi. Yang pertama, jangan lihat nomor soal ya, karena saya ngambil dari internet, nggak bisa di crop, nggak bisa diketik ulang. Jadi nomornya ngacak nggak apa-apa. Nomor 7, 9, 10, 12, 13, kemudian kalau yang PH-nya nanti karena belum saya jelaskan. Jadi Anda kerjakan saja sampai nomor 13. Oke, silakan diskusi dengan temennya. Nah, bisa ya di sini nggak apa-apa. Namanya Anda ditulis semuanya. Namanya Anda tulis semuanya. Iya. Bisa. Ya ada pembahasannya, kasih penjelasan kenapa saya pilih ini, alasannya apa gitu. Itu kecuali yang belakang. Nama panggilan nggak apa-apa wis. Nama panggilan. Iya, Pimen. Nunggu Grab. Iya, anjoknya cuma SMP 1 Jatibar. Terus sini nambahin. Bisa? Iya. Dan aku kan ngomong tuh, enggak tinggal lagi. Kapan sih apel? Tanggal 8 bulan suwe.
Oi, yang kerja tangan sama otak. Ya, Pak Farmusin jaluknya malah dia. Ini ya saya langsung masuk lagi. Dan kok sih aku fotonya gimana pas nanti observasi anak fotonya gimana Pak? Iya daripada dibalik pas ya kan video nih bisa jadi dimasukkan nggak masalah. Iya Bu, ini foto tok dilepoknya tak aku biasanya kan video kan. Masalahnya kayak gitu kan Pak. Datanya kan ya paling nggak pas video kan pada ada saya kan. Nah gitu. Kalau enggak ini maksudnya pinjam apa ya sekolah tapi tetap saya bisa yang paling dekat tapi kan bukan muridnya Pak Ozi yang dulu ya bapak murid saya. ayo terus Pak saya usahakan ke sana besok sudah asli kemarin tuh di Mbak Dewi kan sampai Anaknya yang jemput. pas enggak Pak di sekolah Oh, hanlat. iya terus aku kemarin mau ke Srengseng dediknya suci karena kondisi aku kan harus pulang balik terus baby suara Pak Ali ya GP kan tuh ngerti kayak siapa foto-foto nih anak apa sih kita dari sering kayak kontraksi gitu kan Bocahnya beberapa nengkene primen. lagi di pertama tuh malah maju mas teh maju kan 1 minggu ini nggak tahu turunnya ke surat berapa wah melek aku tadi malam dia sampai jam lembur ya agak-agak susah malah saya udah dapat ini cuti Jadi ini diputar di Alakarya. apanya Ini videonya. apa karya Jadi suruh diputar videonya. Suruh. iya kalau ini ya diputar nanti apa perwakilan atau apa gitu Ya perwakilan udah nyuara saya. jangan wah nanti kan ditunjuk tapi nggak tahu ini kan saya belum baca yang pendampingan PI-nya sih keseluruhan biasanya udah bisa ini putar ini lengkap Nanti saya pertama kali nih jenengan perdana. iya perdana harus kamu sana itu wajib besok ini oh untung jenengan ya Allah mengondisikan Nora bikin aku pasti untungnya barangkali 1 minggu sebelumnya kan bisa ya atau 1 minggu sudah HPL kan bisa gitu kan Bismillah wis aku tapi rundok kok Yo, Hafid saya nganter. ya orang deg-degan minggu seminggu lagi Kabar gue wis lahir gak iman nih? yung Sudah? No, jangan lama-lama. Oh. Jangan lama-lama. Kasih alasan ya kalau bukan ya. Itu kan yang terutama yang perhitungan no. Kasih alasan kayak itu Pak Guru dikali kayak gitu. Berarti ini bukan. Keluar dari sini harus pintar. Ya. Sama dikalikan. Ini kan ketemunya berapa nih kali ini? 10. Ini bagian yang apa nih? Yang lemah. Harus ketemu dengan yang kuat. Ini kan kuat toh ya. Berarti ini kalikan aja dulu berapa? 8. Mili oh, jangan. Sentimeter kubik itu sama dengan mili ya. Milimol ya. Sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Kalau dalam kimia, ya.
Pimen kan bisa 120 kan 0,1 itu bisa berapa? Emang harus kembali ke SD ini kayaknya nih pada nih, aduh. Udah. Nah, nomor itu 12. Apa komponennya? Asam lemak dengan garamnya. Basa lemak dengan penting muncul neng, kayak contoh ya. NH4OH dengan HCl ini kan kalau dengan yang kuat ya. Berarti kan harus yang berlebih yang lemah. Kalau dengan garamnya, caranya gampang ini ada yang mirip. Nanti nggak ada yang mirip. Contoh CH3COH pasangnya dengan CH3COONA. Ada yang mirip mana? CH3COO-nya yang mirip kan itu. Jadi gampang memilihnya. Tuh. Itu. Nah, kenapa pilih itu? Mirip, Pak. Miripnya di mana miripnya? Na ada Na. Nah. Terus 2H ini H2. Oh, itu kan sama. Bedanya di mana? H dan Na. Kita kembar. Berarti ini, Pak. Kenapa itu? Karena ini Na, ini NH. Aduh, bisa nih sih. Nilai komponennya apa aja? Asam lemak dengan garamnya, basa lemak dengan garamnya, asam kuat dengan yang lemah, ya. Basa lemak dengan asam kuat. Itu titiknya nih. Aduh, ya dipikirkan. Kapan bahas? Ya kan SO4 itu kan bekerja. 12 gimana nomor 12? Belum. Bisa nih belum? Yang ini belum. Yang mana? Ini perhitungan. Ini kan nggak usah dihitung. Kan saya ngomong, oke. Mempertahankan pH. Nah, saya ngomong di depan tadi apa? Kenaikan penurunannya hanya terlalu kecil. Contoh 6, awalnya 6 ya. Naik mungkin 6,1. Turun 5,9 kan sudah tipis. Kalau naiknya dari 6 ke 8 itu jauh sekali. Kalau dari 6 langsung turun ke 4 kan sudah jauh sekali. Jadi bedanya koma biasanya. 3. Nah, bisa paham? Nah, ya, terus yang nomor 2. Bisa pakai alasan ya, Pak? Ya, alasannya berarti apa kira-kira? Yang pantas dipakai apa? Karena penambahan pH. Penambahan, penurunan, kenaikan, penurunan pH tidak terlalu banyak. iya kan? Oke, sip, lanjut. Sama terus yang D. Lima koma dari mana Pim? Itu berarti itu dari mana tahu ada sambat itu apa? Asam. Sudah bisa membedakan asam basa belum? Belum. Ya, ini pensil lagi. Asam. Bisa untuk niteni. Ya. Oke. Kalau basa, belakangnya ada apa? OH-min. Ini H+ ya. Nah, saya melihat ini. Masa ini basa? Enggak ada OH-minnya. Tapi ada OH, dia bukan basa. Contoh nih. CH3OH. Ada OH-nya ya. Ini basa atau bukan? Bukan. Ini apa? Ini alkohol. Bedakan dengan yang ini. Ini NaOH nih. Bedanya ini dengan ini. Sama-sama ada OH-nya. Yang ini basa. Bedanya apa? Ini di depannya. Ini CH3, ini Na. Na adalah logam. Jadi kalau pengen dia basa, depannya harus logam. Meskipun nggak mesti harus logam. Kayak NH4OH, ini kan bukan logam. Tapi kebanyakan depannya OH adalah logam adalah basa. Ya, nomor 12 digarap.
Iya Pak Guru lihat. Waktu Anda 5 menit lagi. Ya, nanti saya tunjuk untuk presentasi di depan. Nah, jangan semua orang berhak untuk maju. Ini yang paling sedikit atau gimana Pak Guru? Iya bener Rob. 2. Ikan awalnya sekian. Ditambah basa naik cuma 0,02. Ditambah asam turun. Cuma ada bandingan dengan ini yang satu. Kenapa yang satu tidak dipilih? 5,6 jadi 6. Lalu gede 1, ya. Nolnya gede. Turunnya terlalu besar. Ya, bagus. Ini Kalau ini pusing. astagfirullah, maksudnya memang pH awal tidak ada ya. Ya sebenarnya kan ada pH awal. Lihat tuh. 2,8 2,7 ditambah basa kuat 13,42. Naiknya langsung gede banget tuh ya. Iya. Yang kata bukan? Bukan. 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 Iya kan ketemu gue. Gitu doang, Mbak. Ya kan intinya penyangga itu kan dikasih asam, dikasih basa, dikasih garam, pH-nya cenderung tetap stabil. Terus selisihnya nih. Yang nomor 5 4,75 ditambah asam turunnya jauh sekali tuh. Ditambah basa langsung naik. Berarti kan bukan. Nah, itu cara mengerjakan. Yang mana? Bingung ininya. Ininya itu. Ini kan dikali yo. 10 kan 0,1 berapa? 10. Jadi dijawab semua cuma yang kayak HCl kayak gitu loh. Ini nama ini. Oke, tadi saya ngomong tadi apa? Penyangga komponennya harus ada apa? Lemah. Mau basa mau asam. Terus kemudian garamnya. Satu kan. Yang kedua lemah dengan kuat. Tapi ini jumlah harus lebih banyak. Sekarang ini lihat NaOH basa kuat apa basa lemah? Kuat. HCl kuat. asam kuat. Kuat-kuat jadi penyangga enggak? Bukan. Bukan loh ya. Berarti kan bukan. Yang B ini apa? Kuat. Jumlahnya berapa? 10. NaCN garamnya Iya, sama. Tapi sama ya. jadi enggak. Hmm? Apa ini? Tadi dulu. Yang ini yang C. Garam. Ini asam lemah. Berapa jumlahnya? 10. Yang ini Tadi apa ya, Bu? basa lemah. Jumlahnya berapa? 10. Ini Iya, 2,5. asam kuat 2,5 pimen 5 pengisi ke 5. Oh. 10 sama 5 besar mana? 10. Berarti yang mana? Yang D. Gampang. Ini kuat-kuat berarti bukan. Bisa ya? Iya bisa. Tapi kalau Wani ditulis. Ning kene di sini ingat sampai rumah lupa. Kenapa lupa? Handphone lagi. Ya, 2 menit lagi. Ya, Mimen, masih. Masih Neng, Mimen. ini apa? Yang ini asam. Ini apa? Asam lemah 10. Ini basa kuat 8. Berarti menyangka atau bukan? Lebih banyak mana? Berarti ini bukan kan lebih kecil 8. Yang penting kan ada lemah, ada ya. Kalau lemah dengan campur yang kuat, yang lemah jumlahnya lebih banyak. Ya? Kalau lebih besar nggak boleh. Ini kuat juga. Jumlahnya berapa? 10. Sama. Bisa nggak? Bisa. Ini lebih besar mana? Yang asam. Yang bukan? Yang ini 12 lebih besar mana? Yang ini kecil loh ya. Berarti yang mana? Yang ini. Penyangga tadi komponennya apa? Ini garam dari asam kuat, ini garam kuat. Ini garam dari asam kuat dengan kuat, ini dari
Garam dari anu kira yang mana? Pokoknya ada bagian yang lemah. Ada bagian yang lemah. Ini kuat-kuat nih. Ini bukan nih kuat-kuat. Yang mana? Ini apa sih? Ini kuat. Ini memang ada yang lemah. Ini kuat, ini lemah. Ini bagian di sini aja nih. Lihat definisi yang tadi di layarnya Pak Guru. Sudah, bentar ya Mas, Mbak. Oh, lupa. Gimana teorinya? Gimana teorinya? Coba lihat teorinya sebentar. Untuk yang nomor berapa? 12. Lihat teorinya sebentar, Mas. Lihat teorinya. Ini belum saya tutup ya. Saya perhatikan untuk menjawab soal nomor 12. Ya. Tapi sebelum saya menjawab nomor 12, kita bahas dulu nomor 1 dan seterusnya ya. Coba di depan, Mbak. Nomor 1 jawabannya apa? Maju sini. Jubir. Kamu wis jubir. Jubir kelompok. Is. Latihan ngomong di depan. Dibacakan saja. Yang temannya sudah pada pegang. Ya, oke no. Dibaca soalnya aja, Pak. Ya, dibaca datanya ini. Ada data, jawabannya ini, alasannya apa. PH awal ini dibaca. Ya, jawabannya kamu dibaca saja. Ya. Oke, yang lain dengarkan. Perhatikan data percobaan berikut. Iya. Larutan yang mempunyai sifat penyangga adalah Jawaban Anda? 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena nomor yang larutan nomor 2 ya, pH awalnya 5,40. Ya. Basanya jadi 5,42. Ya. Asamnya 5. Ditambah asam jadi 5,38. Terus Larutan yang nomor 3 pH awalnya 5,20. 5,4 tuh. Oh, yang 3 ya, terus. Ditambah basa. Ditambah basa 5,25. Oke. Jadinya 5, Jadi sesuai dengan konsep pH-nya cenderung stabil. Jadi nambah naik turunnya itu sedikit. Tidak terlalu signifikan naiknya gitu langsung tinggi. Berikutnya nomor duduk gantian. Belakang. Kelompok belakang. Ya. Silakan. Nah, jangan tunjuk-tunjukkan. Ya. Ya, nomor 2 yang lain dengarkan. Perhatikan tabel berikut. Larutan yang memiliki sifat penyangga itu yang nomor larutan 4 dan larutan 4. Nama larutan 4. Karena selisih air 4,75 ditambah asam kuat. Ditambah asam kuat jadi 4,76. Ditambah basa kuat jadi 4,76. Paling selisihnya paling. Iya, tidak ada perubahan ya. Sama yang lain? Sama, oke, bagus. Yang nomor 10. Oke, sini kelompok ini. Ya, kelompoknya kamu. Ya. Nomor 10 campuran berikut ini yang dapat membentuk larutan penyangga adalah D. Karena NH4OH adalah basa lemah.
Jawabannya apa? D. Terus Terus yang H2SO4 asam kuat, yang lemah lebih banyak. berapa jumlah angkanya? 10. Yang kuat 5. 5, berarti ya. Jawabannya sama yang lain? Sama ya. Intinya apa kalau suruh ngitung? Kalau campurannya dari yang lemah dengan yang kuat, yang lemah harus lebih banyak. Yang nomor 13 dulu, 13. Mas, ya kamu, ya. Jubir. Ya. Aja. Ya. Sistem larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan 100 Sentimeter kubik sama dengan mili ya. Iya. larutan CH3 COH 0,1 m. Larutan. Gimana jawabannya kamu apa? Jawabannya A. Kenapa A? Karena NaOH merupakan bahan kuat. Terus jumlahnya berapa itu? Ya, berarti urung garap. Dibacakan saja. Dihitung. Yang lemah berapa jumlahnya? 100 dikali 0,1 berapa? Iya, berapa? 10. Terus yang jawabannya kamu yang A 80 kali 0,1? 8. 10 dengan 8 gede mana? 10. 10 itu yang lemah apa yang kuat? Yang lemah. Berarti karena yang lemah lebih besar maka dia penyang. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang nomor 12 ada yang sudah bisa jawab? Belum. Ya, tepuk tangan untuk tadi yang maju-maju. Oke. Sekarang untuk yang nomor 12, Anda lihat keterangannya di yang paling bawah itu. Basa kuat dengan garam penyangga. Garam penyangga atau garam penyangga ya? Garam penyangga itu bisa asam konjugasi, bisa basa konjugasi. Sekarang di soalnya Anda yang nomor 12, kita urai dulu ya. Yang A itu NaH2PO4 dan Na2HPO4. Ini kan sebenarnya dari asam H3PO4. Asamnya adalah H3PO4. Asam apa ini namanya nih? Asam fosfat. Saya tulis di sini. Asam fosfat. Hanya berapa di sini jumlahnya nih? 3. Nah, ini bisa terurai jadi 3 kali, Mas Mbak. Pertama, H2PO4 min. Oke. Kemudian HPO4 2 min. Kemudian menjadi PO4 3 min. Jadi 3 kali teruraiannya. Oke. Ketemu dengan siapa? Ada Na ya. Na dari mana? Na-nya dari NaOH. Nah, ketemu ini. Ini jadi Na plus dengan OH min. Yang Na ketemu dengan ini. Jadinya NaH2PO4. Oke. Na plus ketemu siapa? Yang ini. Jadinya Na2HPO4. Oke. Ketemu dengan ini jadi apa? Na3PO4. Cuma nggak disebutkan ya. Berarti option yang A itu terbentuk dari basa kuat dengan lemah. Yang lemah ya. Option yang B, NaCl. NaCl dari NaOH dan HCl kuat-kuat. NH4Cl dari NaOH ketemu HCl lemah dengan kuat. Yang C, NH2SO4. NH4 dari lemah. SO4 dari kuat. Yang berikutnya Na2SO4 dari kuat-kuat. Dari NaOH ngambil Na-nya. SO4 dari H2SO4. Kuat-kuat. Yang D, NaHSO4. SO4-nya dari kuat. Na-nya dari kuat juga. Ketemu Na2SO4. Kuat-kuat juga. Yang E, KNO3. K kuat. NO3 juga kuat. Jadi asam nitrat kuat.
Dengan NaNO3 sama, cuma digantikan dengan Na. Nah, kita kembali ke prinsip penyangga, yaitu dari lemah dan bagian yang kuat. Jadi ada yang lemah, ada bagian yang kuat. Kalau kita ambil yang E, komponen dua-duanya jadi kuat-kuat. Berarti bukan penyangga. K kuat, NO3 kuat. Berarti bukan penyangga. NaNO3 juga bukan. Yang D kuat-kuat juga. Ya. Yang C lemah dengan kuat, tapi pasangannya kuat-kuat. Berarti bukan. Yang B kuat-kuat, kuat lemah, tapi pasangannya yang NaCl dari kuat Yang A kuat lemah. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Paham? Intinya Mas Mbak, penyangga itu harus ada bagian yang lemah dengan garamnya. Kalau garamnya nggak ada, ketemu dengan kuat, tapi jumlahnya harus lebih banyak. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, saya kira cukup ya. Cukup. Nanti untuk perhitungan ketemu lagi dengan saya nanti ya. Nanti kalau di calling Pak Fauzan, datang aja. Ya, nanti tak kasih perhitungan. Oke, saya minta 1 atau 2 anak untuk menyimpulkan apa yang telah Anda dapatkan pada hari ini. Siapa ya? Sukarela, sukarela. Tapi kalau sukarela, nggak ada yang mau ya? Ditunjuk aja. Mbak, kamu aja Mbak. Ya. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini atau Anda simpulkan pada hari ini? Belajar apa? Pakai bahasa sendiri. Saya telah belajar atau yang saya belum bisa kayak gini. Oleh karena itu saya harus gitu. Saya pandu ya. Pada hari ini saya sudah belajar tentang materi bla 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 bla. Yang saya belum pahami bla 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 bla. Oleh karena itu saya harus bla 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 bla. Coba dipandu. Menyimpulkan. Senyum saja jawabannya. Bisa ora, Mas? Nggak bisa. Aduh. Apa perlu ditulis? Ditulis saja kalau bingung. Kata yang padamu. Siapa? Kata. Yang mana? Itu yang tengah. Yang tengah, iya. Ayo Mbak, bisa nggak? Ya, coba sini Mbak. Nggak apa-apa. Di sini. Maju aja. Kesimpulan. Ya, saya coba. Iya. Kesimpulannya pada hari ini bisa belajar pembuatan larutan penyangga, yaitu yang terdiri dari asam lemak dan basa konjugasi atau garamnya. Terus bisa basa dengan basa lemak dengan asam konjugasi. Terus bisa lebih paham tentang larutan penyangga. Yang belum paham apa? Menentukan pH. Menentukan pH. Berarti harus berikutnya supaya paham? Belajar sendiri ya. Jadi nanti Anda modelnya itu kalau belum paham banyak baca referensi. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan tatap muka dengan guru. Mending gurunya maksudnya rajin ya. Kan ada beberapa guru yang maksudnya dondongan ya. Nah, bagaimana kalau kayak gitu? Nanti Anda kan ketinggalan materinya, maka belajar mandiri. Sekarang belajar mandiri itu lebih gampang daripada waktu zamannya saya sekolah. Apa-apa serba susah. Ya, sekarang udah dibantu teknologi, lebih mudah kita belajar. Jadi kalau nanti teknologi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, nanti Anda yang rugi. Begitu ya. Oke, jadi saya kuatkan kesimpulan dari teman Anda bahwa hari ini kita sudah belajar tentang rutan penyangga dari definisi, komponen, cara pembuatan, dan cara menentukan mana penyangga, mana bukan. Yang belum kita pelajari tadi adalah cara ngitung pH. Seharusnya hari ini, tapi karena waktunya terbatas, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ketemu dengan saya lagi. Oke? Untuk merayakan hari ini, kita tepuk tangan tadi lagi ya. Pagi, siang, malam. Oke.
pagi, siang, malam, pagi, siang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kelas di bawah aja.